Salam, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 8. Di sini kami membahas materi tentang audit. Sebelum kami masuk dalam pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri. Saya selaku moderator atas nama Jeffrey Anggawali, NIM 19190348. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Maisi Mariana Adu dengan NIM 19190337. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Miratna Sulapa, NIM 19190361. Perkenalkan nama saya Maria Carmelita Meo, NIM 19190338. Perkenalkan, nama saya Febianti Labu dengan NIM 19190356. Terima kasih. Perkenalkan, saya atas nama Istia Wegalakiama dengan NIM 19190166. Terima kasih. Baik, di sini kami akan masuk dalam pembahasan materi. Yang pertama, A. Audit eksternal. Audit adalah bagian penting dari akuntansi pemerintah dan telah ada sejak dahulu kala. Dalam pemerintahan modern, auditor berusaha untuk memberikan pandangan publik yang independen terhadap pemerintah. Mereka tidak dapat memberikan pandangan yang sepenuhnya independen. Alasan paling mendasar adalah bahwa audit pada dasarnya tidak secara rutin bersifat permusuhan. Auditor bergantung pada kerja sama dengan audit, dan karena itu saja independensi mereka akan terganggu. Di benua Eropa biasanya dipenuhi oleh auditor yang diberi kedudukan yudisial atau setidaknya kuasa yudisial di pengadilan auditor. Kompromi yang tertanam dalam audit pemerintah meliputi 1. Bagian dari pemerintah, 2. Umumnya tidak bermusuhan, 3. Dibayar oleh pemerintah, 4. Sering menggunakan pengelolaan gedung, peralatan dan perlengkapan pemerintah serta sumber daya manusia. 5. Dinilai dengan nilai yang sama dengan pemerintah. 6. Tunduk pada kesulitan yang sama dalam menyeimbangkan input, output, dan hasil ketika menilai kinerja. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu audit keuangan dan keteraturan. Ada dua kategori besar audit eksternal di dalam pemerintah, yaitu audit keuangan dan keteraturan dan audit kinerja. Kedua kategori memiliki kesamaan dalam audit eksternal organisasi nirlaba, audit laporan keuangan yang merupakan bagian dari audit keuangan, dan keteraturan adalah umum untuk semua organisasi. Namun kedua kategori memiliki ciri khas dalam audit pemerintah. Audit laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari audit keuangan dan regularitas. Ini adalah bagian yang paling menonjol dari audit dan definisi yang paling homogen. Ini adalah inti dari pekerjaan badan akuntansi profesional. Hal ini ditentukan oleh hukum dan pemerintah sendiri, tetapi seringkali didasarkan pada pernyataan dari badan akuntansi tersebut. Metode dan produknya didefinisikan dengan sangat rinci dan dengan hanya sedikit perubahan dalam terminologi dapat diterapkan pada organisasi nirlaba, non-profit, dan pemerintah secara internasional. Homogenitas ini dicapai dengan menghadirkan metode dan produk sebagai masalah keuangan yang murni teknis. Audit laporan keuangan dilakukan setiap tahun dan berkaitan dengan laporan keuangan setahun atau tahunan seluruh entitas pelapor di lingkungan pemerintah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Audit kinerja, kategori luas dari kedua audit eksternal pemerintah berkaitan dengan audit keluaran dan hasil, yaitu audit kinerja atau juga dikenal sebagai audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau audit nilai uang. Audit semacam itu adalah umum di organisasi nirlaba dan nirlaba, tetapi sebagai latihan konsultasi yang dilakukan secara spasmodik
atau perintah organisasi itu sendiri. Audit kinerja harus merupakan audit atas masalah keuangan, atau karena kinerja harus mencakup biaya jika ingin memiliki makna ekonomi. Tetapi audit tersebut juga harus merupakan audit atas keluaran dan hasil non-keuangan. Laporan audit kinerja bergantung pada informasi dari satu organisasi, dilaporkan pada satu titik, dilengkapi dengan perbandingan, sedangkan laporan kinerja yang bergantung pada perbandingan adalah laporan statistik. Relevansi dan keandalan kedua jenis laporan tersebut harus dinilai secara berbeda. Keuangan dan keteraturan serta audit kinerja bergantung pada sistem pengendalian internal yang diaudit. Sistem pengendalian internal pada prinsipnya mencakup semua yang dilakukan organisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan semua aktivitasnya. Pihak eksternal organisasi dapat memberikan informasi yang berguna tentang pengendalian internal dan berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi pengendalian internal adalah pusat. Fokus tradisional sistem pengendalian internal yaitu sistem akuntansi dan audit keuangan dan keteraturan adalah sama. Yang pertama, menjaga sumber daya keuangan dari kerugian karena pemborosan, penyalahgunaan, salah urus, kesalahan, penipuan, dan penyimpangan lainnya. Yang kedua, mematuhi undang-undang, peraturan, dan arahan manajemen tentang sumber daya keuangan. Yang ketiga, memiliki catatan transaksi yang akurat. Yang keempat, menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal secara tepat waktu, termasuk laporan keuangan yang diaudit untuk tujuan umum disajikan secara wajar. Jenis pengendalian detektif dan pencegahan yang sudah berlangsung lama meliputi: yang pertama, prosedur otorisasi untuk memesan dan menerima barang dan jasa dan memproses pembayaran, melakukan pembayaran dan mengklaim pengembalian uang yang terkait dengannya. Yang kedua, prosedur otorisasi untuk melepas aset. Yang ketiga, pemisahan tugas antara mereka yang memberi otorisasi, memproses, mencatat, dan meninjau transaksi keuangan dan pengawasan yang tepat dari semua. Yang keempat, kontrol atas akses ke sumber daya keuangan, termasuk proses untuk mengumpulkan dan membayar uang. Yang kelima, kontrol atas catat keuangan. Yang keenam, verifikasi sistematik saldo keuangan. Yang ketujuh, rekonsiliasi keuangan sistematis, termasuk rekonsiliasi bank. Yang berikut materialitas. Materialitas yaitu muncul dalam akuntansi dan auditing untuk memberikan nama yang lebih spesifik untuk penggunaan pertimbangan profesional. Akuntan atau auditor dalam memutuskan apa yang disignifikan dalam laporan. Laporan keuangan didasarkan pada catatan komprehensif, didefinisikan dalam kaitannya dengan laporan tertentu, yaitu laporan keuangan bertujuan umum harus mencakup semua catatan organisasi. Meskipun kelengkapan laporan tujuan khusus sering didefinisikan lebih sempit, namun laporan hanya merinci apa yang dinilai material. Standar akuntansi yang berlaku hanya diterapkan pada item material, asuransi, atas pengendalian internal yang berkaitan dengan item material, termasuk opini audit atasnya dan opini audit tentang kepatuhan dan kewajaran penyajian. Hanya mementingkan hal-hal material. Baik, saya akan melanjutkan yang bagian berikut adalah audit anggaran. Penganggaran adalah bagian inti dari siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang rasional. Akuntabilitas penuh akan mensyaratkan bahwa semua tahapan dalam siklus anggaran harus transparan kepada publik. Karena tidak ada yang meragukan bahwa audit sangat diperlukan dalam hal ini dan semua pelaporan keuangan aktual di audit itu juga akan membutuhkan semua tahapan lain untuk tunduk pada audit dalam beberapa bentuk.
Ada dua alasan untuk menambahkan penekanan pada argumen rasional ini. Yang pertama, bahwa kepentingan politisi dan publik dalam siklus ini sangat dibebani dengan anggaran. Titik siklus yang paling relevan secara eksternal, tetapi paling tidak dapat diandalkan. Yang kedua, bahwa siklus tahunan anggaran tambahan dapat dengan mudah dilanjutkan dari anggaran awal ke anggaran awal, bahkan dengan anggaran yang direvisi, tidak terikat oleh perbandingan eksplisit apapun dengan hasil aktual. Audit anggaran dilakukan dalam sejumlah konteks, termasuk di sektor swasta dalam konteks penawaran umum perdana, tetapi ketidakhadiran mereka dalam audit keuangan dan keteraturan tahunan yang sistematis tetap menjadi kelemahan paling mendasar dari kontrol rasional dalam praktiknya.